Kak, kakak kenapa? Apa kakak bisa bicara? Asma, inhaler, tas. Aduh gimana ini? Kita nggak bisa cara pakainya. Aku juga nggak tahu, nggak bisa. Tolong, tolong. Ini ada yang bisa pakai ini? Aduh, nggak bisa. Ayo cari. Saya pakai Kak, biar saya bantu. Kocok dulu. Begini. Bu, buang napas perlahan ya. Sekarang inhaler di mulut. Tekan sambil tarik napas dalam. Tahan. Bagus. Kalian mahasiswa farmasi kan? Iya kak, tapi kita belum belajar praktik inhaler. Minggu depan saya minta kalian membuat video edukasi tentang penggunaan obat. Pilihlah topik yang aplikatif dan penting untuk pasien. Buat sekreatif mungkin. Bu, saya mau bikin video tentang penggunaan inhaler. Pilihan bagus, kenapa memilih topik itu? Jadi, kemarin saya menyaksikan serangan asma, tapi saya tidak bisa membantu karena saya tidak tahu cara menggunakan inhaler yang baik dan benar. Memang benar, banyak penderita asma yang tidak menggunakan inhaler dengan teknik yang tepat, sehingga pengobatan tidak optimal. Jadi guys, video ini tuh akan fokus ke 3 bagian. Pertama, fungsi obat dalam inhaler, kemudian teknik penggunaan yang benar, dan perawatan alatnya. Aku sudah riset, ternyata banyak banget pasien yang gagal dapat manfaat optimal dari inhaler karena teknik yang salah. Kita bisa pakai kamera aku untuk take video. Bagian pembukanya, bisa kita ceritakan pengalaman kita nanti. Aku udah tanya ke laboratorium, kita bisa pinjam sampai inhaler untuk demo. Halo semuanya, saya Herliani Amelia Wardiah dari program studi farmasi. Halo, aku Tahza. Hari ini kami akan menjelaskan tentang cara penggunaan inhaler untuk pasien asma. Mari kita mulai dengan memahami fungsi obat dalam inhaler. Inhaler asma digunakan untuk mengantarkan obat langsung ke saluran pernapasan, sehingga gejala asma dapat dikendalikan dengan cepat dan efektif. Dapat dua jenis utama inhaler berdasarkan fungsinya. Pertama, refiller inhaler. Biasanya berwarna biru dan mengandung obat bronkodilator seperti albuterol dan salbutamol. Fungsinya untuk meredakan gejala asma secara cepat saat serangan terjadi. Inhaler ini bekerja dengan melebarkan saluran napas yang menyempit. Kedua, refinter atau controller inhaler. Biasanya berwarna coklat, merah, atau jingga. Inhaler ini mengandung kortikosteroid seperti fluticasone atau budesonide. Digunakan secara rutin untuk mencegah serangan asma dan mengendalikan peradangan pada saluran pernapasan. Ingat, reliever untuk menolong saat serangan, controller untuk mencegah serangan, seperti pemadam kebakaran versus sistem pencegah kebakaran. Untuk selanjutnya, mari kita pelajari teknik penggunaan inhaler yang benar. Ada dua jenis utama perangkat inhaler berdasarkan mekanismenya. Yang pertama itu MDI dan yang kedua adalah DPI. Tutup dan kocok inhaler. Yang kedua, berdiri atau duduk, buang napas perlahan. Yang ketiga, letakkan corong di antara bibir, rapatkan bibir dan sekeliling corong. Kemudian yang keempat, tekan tabung inhaler sambil menarik napas dalam dan perlahan selama 3-5 detik. Yang kelima, tahan napas minimal 10 detik agar obat masuk ke paru-paru. Kemudian yang keenam, buang napas perlahan. Yang ketujuh, jika perlu dosis kedua,
Beri jeda 1 menit atau 3 sampai 5 menit untuk bronkodilator kejut. Nah, untuk beberapa pasien juga, terutama anak-anak dan lansia, penggunaan spacer sangat dianjurkan. Spacer membantu obat masuk lebih efektif ke paru-paru. Bukan tertahan di mulut atau tenggorokan, caranya hampir sama, tapi inhaler dihubungkan ke spacer terlebih dahulu. Untuk DPI atau dry powder inhaler yang berisi obat berbentuk serbuk, tekniknya berbeda. Apa sih perbedaannya? Yang pertama, lepaskan tutup mouthpiece, kemudian masukkan kapsul jika modelnya menggunakan kapsul. Yang kedua, aktifkan perangkat sesuai petunjuk, misalnya tekan tombol atau putar perangkat. Yang ketiga, buang nafas perlahan, tapi jauhkan dari mouthpiece. Yang keempat, letakkan mouthpiece di mulut, kemudian rapatkan bibir. Yang kelima, tarik napas cepat dan dalam melalui mulut. Kemudian yang terakhir, tahan napas 10 detik, lalu buang napas perlahan. Perhatikan perbedaan utama antara MDI dan DPI. MDI membutuhkan tarikan napas yang lambat dan dalam, sedangkan DPI membutuhkan tarikan napas yang cepat dan kuat. Jangan pernah bernapas ke dalam DPI karena dapat membasahi serbuk. Tidak kalah penting adalah perawatan alat inhaler agar tetap berfungsi optimal. Untuk MDI, lepas tabung logam, kemudian cuci mouthpiece plastik dengan air hangat, lalu keringkan secara alami. Yang kedua, lakukan pembersihan 1 kali seminggu atau setelah jarang dipakai. Dan yang ketiga, jangan mencuci tabung logam karena berisi obat bertekanan. Untuk DPI, yang pertama-tama cukup lap mouthpiece dengan kain atau tisu kering. Yang kedua, lakukan pembersihan 1 kali seminggu. Dan yang terakhir, jangan dicuci dengan air karena akan merusak mekanisme serbuk kering. Beberapa tips penting lainnya yaitu simpan inhaler di tempat sejuk dan kering, jauhkan dari sumber panas dan sinar matahari langsung, kemudian periksa tanggal kedaluarsanya secara berkala, catat jumlah dosis yang tersisa, dan yang terakhir untuk MDI bisa cek dengan merendam di air. Jika mengapung penuh berarti sudah kosong. Kesalahan dalam penggunaan inhaler dapat mengurangi efektivitas pengobatan hingga 50%. Beberapa kesalahan umum yang sering terjadi adalah: yang pertama, tidak mengocok MDI sebelum digunakan. Yang kedua, tidak menahan napas setelah menghirup obat. Yang ketiga, menghembuskan napas ke dalam DPI. Dan yang terakhir adalah menggunakan teknik yang salah untuk jenis inhaler yang digunakan. Sebagai calon apoteker, kita memiliki tanggung jawab untuk mengedukasi pasien tentang penggunaan obat yang benar, termasuk inhaler. Pengetahuan sederhana ini menyelamatkan nyawa seseorang dalam situasi darurat. Dan ingat, kami hanya memberikan edukasi umum. Selalu konsultasikan dengan dokter atau apoteker Anda untuk petunjuk spesifik sesuai kondisi Anda. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih telah menonton. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video yang sangat informatif dan aplikatif. Kalian berhasil menjelaskan konsep kompleks dengan cara yang mudah dimengerti. Inilah esensi profesi kefarmasian. Tidak hanya mendispensing obat, tapi juga memberikan edukasi yang tepat kepada pasien. Video ini akan sangat berguna untuk program penyuluhan kesehatan kita.